Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko dengan NIM 2013540008. Saya Rahmat Alif Kurnia dengan NIM 2013544027. Kami adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan plan SCADA Water Process AR18 berbasis jaringan RS485. Langsung saja simak video berikut. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling. Baik, pertama kita masuk ke pembahasan bagian state flow diagram. State flow diagram adalah diagram yang menjelaskan alur keadaan HMI atau Human Machine Interface pada sistem SCADA ini. State flow diagram yang pertama ini menjelaskan proses penggunaan awal HMI dari plan SCADA Water Process. Untuk memulai, pengguna harus menekan tombol runtime. Setelah itu, maka akan masuk ke halaman main login. Pada halaman main login, pengguna dapat membatalkan menggunakan HMI ini dengan men-shutdown sistem atau meneruskannya menggunakan HMI ini dengan syarat login menggunakan user administrator. Pada sistem HMI ini terdapat beberapa jenis user, yaitu engineer, operator, dan administrator itu sendiri. Setelah pengguna login sebagai administrator, maka pengguna akan masuk pada layar administrator. Pada layar administrator, dapat mengakses fitur shutdown, change password, dan configure user. Untuk mengganti jenis user, maka pengguna harus logout terlebih dahulu. Setelah itu, maka akan masuk ke halaman standby login. Di halaman standby login, pengguna dapat login sebagai operator atau engineer. User engineer di sini hanya dapat mengakses fitur change password, tidak dapat men-shutdown sistem, dan tidak dapat mengkonfigur user. Sedangkan operator hanya dapat logout, tidak dapat mengakses fitur lain. Ketiga user ini dapat melihat alarm. Kemudian kita masuk ke state flow diagram layar administrator. Jika pengguna ingin login sebagai administrator, dapat melalui halaman main login atau halaman standby login. State flow diagram ini menjelaskan mengenai fitur yang dapat diakses oleh pengguna jika login sebagai administrator. Di sini administrator dapat mengakses BFD, VFD, VNID, dan loop diagram. Kemudian administrator dapat mengakses database dan seluruh aktuator yang ada di plan water process, yaitu solenoid valve 1, solenoid valve 2, solenoid valve 3, heater, pompa AC, pompa DC, mixer atau motor DC. Perlu diperhatikan bahwa jika ingin menyalakan aktuator terlebih dahulu, contohnya pada solenoid valve 1, pengguna harus menyalakan mandatory, kemudian memastikan bahwa switch maintenance dalam keadaan off. Kemudian kita masuk ke state flow diagram layar engineer. Dapat dilihat state flow diagram yang ditunjukkan mirip seperti state flow diagram administrator. Hanya perbedaannya jika ingin login sebagai engineer harus melalui standby login.
Dan seperti yang dijelaskan di awal tadi, pengguna sebagai engineer hanya dapat mengganti password, tidak dapat men-shutdown sistem dan mengkonfigur user. Kemudian masuk ke stateflow diagram operator. Dapat dilihat bahwa operator hanya dapat melihat PNID dan mengakses database saja. Kemudian ini merupakan stateflow diagram loop diagram, di mana pada stateflow diagram ini pengguna dapat melihat loop diagram dari maintenance dan setiap aktuator yang ada pada plant water process, yaitu loop diagram solenoid valve 1, loop diagram solenoid valve 2, loop diagram solenoid valve 3, loop diagram heater, loop diagram pump AC1, loop diagram pump DC, loop diagram motor DC atau mixer, dan loop diagram maintenance. Kemudian ini merupakan stateflow diagram alarm. Stateflow diagram alarm ini menjelaskan mengenai cara kerja alarm pada plant water process. Contohnya pada alarm solenoid valve 1. Di sini apabila keadaan normal, maka indikator alarm berwarna hijau. Kemudian alarm akan mendeteksi suatu kerusakan apabila input SP1 sama dengan 0 dan output SP1 sama dengan 1. Maka alarm akan menandakan danger atau indikator berwarna merah berkedip dan berbunyi. Jika alarm di ACK, maka indikator alarm akan diam, tidak berkedip dan tidak berbunyi. Kondisi alarm akan kembali menjadi normal ditandai dengan indikator berwarna hijau jika output SP1 sama dengan 1 dan input SP1 sama dengan 1. Sama halnya dengan alarm SP1, alarm SP3, alarm heater, alarm pompa AC, alarm pompa DC, dan alarm mixer. Loop diagram ini menunjukkan hubungan antar hardware. Contohnya pada solenoid valve 1 ini. Solenoid valve 1 yang berada di field terhubung dengan switch toggle SV1, kemudian driver sinyal pantul 3 dan relay 9 DC yang ada di equipment. Lalu di field junction terdapat power supply, relay 13 DC, Adam 40501 dan sumber AC, di mana relay 13 DC ini terhubung dengan driver sinyal pantul 3. Lalu Adam 4050 terhubung dengan relay 9 DC. Kemudian di real panel terdapat konverter RS232 ke RS485 yang terhubung dengan Adam 40501 melalui komunikasi serial RS485. Dan yang terakhir di front panel terdapat HMI berupa laptop atau PC yang terhubung dengan konverter melalui USB agar dapat berkomunikasi dengan Adam 4050. Selanjutnya untuk aktuator lain hampir sama, hanya yang membedakan relay dan driver sinyal pantulnya. Sama juga dengan
solenoid valve 3, pompa AC 1, pompa DC, motor DC, heater, dan maintenance switch. Selanjutnya, ini merupakan table sequence dari plan water process AR18. Tabel sequence menjelaskan mengenai kondisi sebab akibat dari input dan output sistem, baik input dari software ke hardware maupun dari hardware ke software. Dapat dilihat pada input jika switch MCB diaktifkan atau dinyalakan, yang terjadi pada output yaitu indikator lampu akan menyala dan Adam akan menyala, baik itu Adam 40501 dan Adam 40506. Kemudian pada input terdapat input mandatory yang dengan tag name input underscore mandatory. Ini diaktifkan melalui HMI. Apabila dinyalakan, yang terjadi pada output yaitu indikator mandatory dengan tag name output underscore mandatory akan aktif, dan juga button control enable atau dapat digunakan. Kemudian pada input terdapat input on solenoid valve 1 dengan tag name output underscore SP1. Ini juga dapat diakses melalui HMI. Apabila aktif, maka yang terjadi pada output yaitu output Adam 40501 pada channel digital output 2 akan aktif. Kemudian relay 9 DC akan kontak, solenoid valve 1 akan menyala, dan input Adam 40501 pada channel digital input 4 akan non-aktif. Sama halnya dengan aktuator lain yaitu solenoid valve 2, solenoid valve 3, pompa AC, pompa DC, heater, motor DC atau mixer, dan juga switch maintenance on. Yang membedakannya hanya pada relay dan channel yang digunakan pada Adam. Nah, ada juga switch simulasi kerusakan. Ini dapat diakses langsung pada plannya itu sendiri. Apabila switch simulasi kerusakan diaktifkan, yang terjadi pada output yaitu solenoid valve 1 akan nonaktif dan input Adam 40501 pada channel digital input 4 akan aktif. Untuk switch simulasi kerusakan lainnya hampir sama, hanya yang membedakannya aktuatornya ataupun channel pada Adam yang Oke, di sini saya akan menjelaskan HMI dari plan water process AR18. Yang pertama kali muncul saat menggunakan HMI ini adalah tampilan main login ini. Untuk dapat mengakses sistem, kita harus login sebagai administrator.
apabila username dan password sesuai, maka kita dapat login atau men-shutdown sistem. Sedangkan jika username dan password tidak sesuai, contohnya kita menginputkan username engineer, maka tombol login dan shutdown tidak dapat digunakan. Kita kembali lagi login sebagai administrator. Maka kita dapat login atau men-shutdown sistem. Mari kita coba login. Nah, ini merupakan tampilan awal dari layar administrator. Di sini kita langsung melihat tampilan block flow diagram. Administrator juga dapat menyalakan aktuator apabila mandatory dinyalakan terlebih dahulu. Administrator juga dapat mengakses tampilan VNID, VFD, dan loop diagram. Nah, pada loop diagram itu tersendiri terdapat loop SV1, SV2, SV3, heater, pompa AC, pompa DC, mixer, dan maintenance. Kita coba lihat loop SV1. Nah, ini merupakan tampilan loop diagram solenoid valve 1. Di loop diagram solenoid valve 1 ini kita dapat melihat spesifikasi dari hardware yang digunakan. Contohnya relay 13 DC ini, jika kita klik maka akan muncul halaman spesifikasi dari relay yang digunakan. Begitu pula dengan hardware lainnya, contohnya Adam 4050 ini, maka akan muncul halaman spesifikasi dari Adam 4050. Nah, di sini juga terdapat tombol next untuk melihat loop diagram aktuator lainnya seperti solenoid valve 2, kemudian solenoid valve 3, heater, pompa AC1, pompa DC, mixer, dan maintenance. Di sini juga terdapat tombol previous untuk kembali ke loop diagram sebelumnya. Nah, dan yang terakhir terdapat tombol back atau kembali ke halaman utama loop diagram. Nah, selanjutnya di atas ini terdapat tabel alarm. Akan ada peringatan di tabel ini apabila terjadi kerusakan pada aktuator. Kemudian terdapat juga alarm indikator dan alarm maintenance. Di bawahnya terdapat trend summary atau tabel dari SV1, SV2, dan SV3. Di bawahnya lagi terdapat standby login. Nah, untuk administrator dapat mengkonfigur user, yaitu dapat mengkonfigur user, kemudian dapat mengganti password dan men-shutdown sistem, yang mana fitur ini hanya ada di user administrator. Kemudian di bawahnya lagi terdapat database connection. Nah, untuk mengganti user lain kita harus logout terlebih dahulu.
halaman setelah logout. Hanya ada tampilan overview dari block flow diagram. Mari kita coba login sebagai user lain, misalkan sebagai engineer. Nah, ini merupakan tampilan dari layar engineer. Sama halnya dengan layar administrator, engineer dapat mengakses tampilan BFD, PNID, VFD, dan log diagram. Hanya yang membedakan, user engineer tidak dapat men-shutdown sistem dan mengkonfigur user, hanya dapat mengganti passwordnya saja. Mari kita logout lagi. Nah, kita coba login sebagai operator. Nah, ini merupakan tampilan dari layar operator. Operator tidak sama seperti engineer maupun administrator yang dapat mengkonfigur user atau mengganti password. Operator tidak dapat mengakses fitur tersebut, dan operator sendiri hanya dapat mengakses PNID. I feel like I'm losing my mind. Apakah operator di lapangan sudah siap ganti? Operator di lapangan sudah siap menunggu perintah dari ruang kontrol ganti. Saya akan login terlebih dahulu. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Setelah itu, untuk mengaktifkan aktuator, maka harus mengaktifkan mandatory terlebih dahulu. Pada operator, saya akan menyalakan solenoid valve 1 ganti. Solenoid valve 1 siap untuk dinyalakan ganti. Valve 1 akan dinyalakan dalam 3, 2, 1. Ganti. SV1 telah menyala ganti. Selanjutnya saya akan menyalakan solenoid valve 2 ganti. Solenoid valve 2 siap untuk dinyalakan ganti. Solenoid valve 2 akan dinyalakan dalam 3, 2, 1. Ganti. Solenoid valve 2 telah menyala ganti. Dan saya akan menyalakan solenoid valve 3 ganti. The curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Baik, selanjutnya kita akan menguji kerusakan dari aktuator. Kepada operator menyalakan simulasi kerusakan heater ganti. Simulasi kerusakan heater akan dinyalakan dalam 3, 2, 1 ganti. Simulasi kerusakan heater sudah diterima, alarm sudah berbunyi. Saya akan menaktifkan alarm heater. Heater sudah diaktifkan. Selanjutnya silakan kepada operator untuk menyalakan simulasi kerusakan pompa AC1 ganti. Simulasi kerusakan pompa AC1 akan dinyalakan dalam 3, 2, 1 ganti. Simulasi kerusakan pompa AC1 sudah diterima, alarm sudah berbunyi. Dan saya akan men-ACK alarm pompa AC1. Pompa AC1 sudah di-ACK.
Silakan kepada operator untuk menyalakan simulasi kerusakan SP3 ganti. Simulasi kerusakan SP3 akan dinyalakan dalam 3, 2, 1 ganti. Simulasi kerusakan SP3 sudah diterima. Alarm sudah berbunyi. Kemudian saya akan meng-ACK simulasi kerusakan SP3. Simulasi kerusakan SP3 sudah di-ACK. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Selanjutnya silakan kepada operator untuk menyalakan maintenance ganti. Baik, maintenance akan dinyalakan dalam 3, 2, 1 ganti. Indikator maintenance sudah diketahui. Indikator maintenance sudah berubah menjadi warna oranye. Silakan kepada operator untuk mematikan simulasi kerusakan solenoid valve 1 ganti. Simulasi kerusakan SV1 akan dimatikan dalam 3, 2, 1 ganti. Solenoid valve 1 sudah kembali menjadi normal. Silakan kepada operator untuk mematikan simulasi kerusakan SV2 ganti. Simulasi kerusakan SV2 akan dimatikan dalam 3, 2, 1 ganti. Solenoid valve 2 sudah kembali menjadi normal. Silakan kepada operator untuk mematikan simulasi kerusakan solenoid valve 3 ganti. Silakan kepada operator untuk mematikan maintenance ganti. Maintenance akan dimatikan dalam 3, 2, 1 ganti. Normal. Selanjutnya saya akan mematikan heater ganti. Heater siap untuk dimatikan ganti. Heater akan dimatikan dalam 3, 2, 1. Heater telah nonaktif ganti. Selanjutnya saya akan mematikan pompa AC1 ganti. Pompa AC1 siap untuk dimatikan ganti. AC1 akan dimatikan dalam 3, 2, 1. Pompa AC1 telah dimatikan ganti. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Selanjutnya saya akan mematikan solenoid valve 1 ganti. Solenoid valve 1 siap untuk dimatikan ganti. Solenoid valve 1 akan dimatikan dalam 3, 2, 1. Ganti. Solenoid valve 1 telah dimatikan ganti. You're